Nah, kita masuk ke judul, baru masuk ke judul ya, Masya Allah. Judulnya roadmap ya. Road itu apa sih road tuh? Jalan. Jalan, map apa? Peta kehidupan kita, jalan kehidupan kita. Nah, kadang seringnya ya manusia itu banyak yang dia hari ini belum punya jalan. Kayak gitu. Padahal jalan teh banyak. Sering pakai Google Maps tapi tidak punya Google Maps diri sendiri ya. Maps-nya tuh udah disiapin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kadang kita kurang sadar. Kita nggak sadar bahwasannya kita sekarang belum punya maps sih. Mapnya itu sampai dalam perusahaan itu ada mapping ya segala gitu ya asalnya kayak gitu. Sampai berencana sampai nanti di akhir dapat profitnya berapa kayak gitu dan sebagainya. Nah, kita juga hari ini sebagai sebagai hamba Allah yang nanti suatu kelak kita akan kembali kepada Allah harus punya roadmap-nya. Roadmap kehidupan. Bukan hanya sekedar hidup. Kalau sekedar hidup, ya kan, kucing juga bisa hidup. Kalau hanya sekedar kerja, kerbau di mana? Di sawah juga bisa kerja. Kalau hanya sekedar main, ya kan, punten si onyet juga bisa main. Kalau hanya sekedar berenang, ya kan, bebek juga bisa berenang. Jadi kehidupan kita udah hampa kalau kayak gitu. Akan lebih punya warna, akan lebih punya ya rasa bahagia, rasa senang yang kita rasakan, bukan bangga ya. Bangga itu beda. Bangga itu lebih kepada pribadinya. Tapi kalau bahagia, rasa yang Allah turunkan kepada dia yang akhirnya dia bahagia. Karena bahagia itu efek. Bahagia itu efek. Nah, pertanyaannya, kalau kita tadi hanya sekedar kerja di sini, ya kan, maka pastikan kita tidak bahagia. Tapi kalau kita hari ini jalannya tadi dari rumah datang ke sini untuk kehidupan kita, apa sih yang Allah perintahkan kepada kita? Surah Az-Zariyat ayat 68. Kira-kira apa? Tugas kita sesungguhnya di dunia ini, tugas hidupnya kita di dunia ini. Ada yang tahu? Saya bocor. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya dapat lah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata Allah ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau hanya sekedar kerja saja, maka nol besar yang kita dapatkan. Karena namanya gaji, namanya itu dimakan, keluar lagi, selesailah kehidupannya. Tapi kalau kita niatkan ibadah, ya Allah, saya niatkan ibadah ketika saya kerja, ya Allah, bimbing hamba, jaga hamba, lindungi hamba, ya Allah. Jadikan pekerjaan ini menjadi wasilah kedatangnya keberkahan, wasilah dapat pahala, ya Allah, wasilah kebaikan-kebaikan yang saya dapatkan selanjutnya. Maka kerjanya ibadah. Dan disitulah efek bahagianya datang. Efek bahagianya datang. Maka tanamkan niat ibadah ketika kita bekerja, ya. Karena pekerjaan itu hari ini, Masya Allah, tabarakallah, sangat susah. Banyak ustaz datang WK ke saya gitu ya. Ustaz ada pekerjaan, wallahi, ya kan? Itu dan banyak. Dan akhirnya hari ini bukan ini ya. Banyak juga, bukan merendahkan yang sudah lulus S1 gitu, ya kan? Banyak juga yang dia baru lulus, apalagi belum punya pengalaman, nggak bisa langsung dapat apa? Dapat pekerjaan. Dan mereka akhirnya nganggur. Dan itu banyak, bukan 1-2 ya. Data yang ada di tiap-tiap kota, kalau kita mau buka sekarang internet, ada pengangguran itu sangat banyak. Maka hari ini tadi bersyukur kepada Allah dengan cara niat bekerja untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nanti ya terasa juga efek ke Ahasa, ya. Teh Mila juga akan naik tuh efek-efeknya, ya, vibrasinya tuh akan naik.
vibrasinya akan naik. Oh, Hasan tiba-tiba omsetnya, profitnya naik, terus punya rasa bahagia. Akhirnya bahagia mungkin tidak mungkin hanya cuma buat keluarga, tapi akan disampaikan kepada karyawan-karyawannya. Makanya doain tuh, Hasan semoga disehatkan selalu, amin. disakinahkan keluarganya, amin. dimudahkan rizkinya, amin. gitu ya. Dan bisnisnya Allah berkahkan. Amin. Karena dari barokah lah, berkah lah, ziyadatul khair, terus menambah kebaikan. Karena arti berkah itu ziyadah, terus nambah, bukan hanya profit, tapi kebaikan yang disampaikan. Nah, selanjutnya roadmap-nya tuh apa? Maka 3 hal yang harus ditanamkan dalam diri kita hari ini untuk map kita ke depannya. Kita yang pertama harus paham tentang dari mana kita. Lupa manusia itu ketika dia sudah lahir ke bumi, ya. Lupa manusia itu kalau dia sudah ya ada di bumi, kayak gitu. Dulu waktu di zaman azali namanya itu, mereka ketika ditanya, kita nih dulu jadi lupa nih, memang dikasih lupa sama Allah. Tapi ada dalam Al-Quran ketika ditanya siapa Rob kamu, ya, maka kita jawab pada waktu itu. Nanti ada rekamannya di akhir, maka roadmap-nya harus jelas. Di akhir kita akan tahu kita sudah bilang ke Allah amantu billah, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita lahir juga alhamdulillah, tauhid ketika lahir itu apa? Ya, makanya ada tauhid oe gitu ya. Coba anak bayi kalau minta ASI kepada ibunya gimana? Nangis dulu. Datang ibu ya gitu. Coba kalau kita hari ini banyak doa, banyak ini kok nggak dikabul sama Allah, bisa jadi ya kita banyak melakukan kekurangan. Nah, dari mana kita harus tahu. Siapa yang melahirkan? Ayo, siapa yang melahirkan kita? Ibu. Siapa yang melahirkan kita? Ibu. Yakin? Ya, siapa yang melahirkan kita? Mama. Siapa? Ibu. Bukan. Yang melahirkan kita itu Allah Subhanahu wa taala. Kebayang kalau yang melahirkan itu ibunya. Kebayang kalau melahirkan itu mamahnya. Ketika dia mengandung gitu ya. Contoh 9 bulan. Adek jangan lahir dulu ya dek, ibu belum punya buat lahirannya, sawahnya belum payu ya dek ya. Nanti nama adek Wahyu Sawahe Payu. Akan ngomong kayak gitu, tapi enggak ibu ya. Namanya orang lahiran itu kapanpun bisa, dan tiba-tiba enggak diminta kan, gitu. Enggak diminta, tiba-tiba. Maka yang melahirkan kita siapa? Allah. Al-Qur'annya apa? Allahu yakhruju min butuni ummahatikum. Allah lah yang mengeluarkan kalian ini dari apa? Dari butun, perutnya ibu. Ya kan? Buat saya lagi. Allah yang melahirkan, mengeluarkan kita dari perut ibu. Nah, lanjut, kita diciptakan dengan sebaik-baik bentuk sama Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kayak gitu. Tidak pernah kita minta, tapi Allah yang menciptakan. Dan Allah sudah tetapkan itu dalam Al-Quran. Kira-kira surah apa dan ayat berapa? Itu kayaknya mudah banget deh. Insya Allah hafal semuanya kalau saya sebutin nih. Ayo, jangan malu-malu. Kira-kira apa nih? Allah itu sudah ciptakan dengan sebaik-baik bentuk, dengan sebaik-baik penciptaan. Kira-kira apa? Surah apa dan ayat berapa? Atau Al-Qur'annya aja enggak apa-apa. Ayo, itu hafal semuanya kalau saya sebutin. 1, 2, 3. Oh iya. Gak apa-apa, ada usaha, ada katanya. Siapa namanya? Gak apa-apa, ada usaha. Atau minimal keluar. Ini tegang gini. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Gitu. Jawab apa? Kita baca surah Atin bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Bu, tadi tuh saya doa sama Allah, Bu, ya Allah minta kopi ya Allah gitu ya. Berdoa sama Allah, bukan sama ibunda, saya nggak minta gitu. Cuman kalau ada alhamdulillah. Nah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sampai-sampai Allah pakai lafaz lam dan qad. Ya. Kenapa? Karena saking ingin meyakinkannya kita, meyakinkannya manusia sebagai makhluk yang sebaik-baiknya diciptakan. Ya kan? Makanya setan, malaikat pun awalnya apa? Sirik kepada manusia itu. Sirik itu iri gitu ya. Kalau di Jakarta nyebut sirik nggak enak gitu ya. Syirik itu soalnya ya syirik menduakan Allah. Kalau di kita mana mas sirik pisan, maksudnya tuh apa namanya iri gitu ya, ya kan? Saya pernah gitu, ibu jangan sirik, apa Ustaz? Marah dia, sirik saya nggak sirik gitu. Kalau sirik kan nggak masuk surga. Sirik itu apa Bu ya Indonesianya? Iri, oh iya Ustaz, iri. Iya itu udah beda sudah bahasa nanti. Sampai iri, sampai awalnya ada seorang malaikat, ada seorang makhluk, ada makhluk Allah yang dia itu Masya Allah, ibadahnya sangat rajin. Tapi ya kan ketika disuruh nunduk, disuruh diperintahkan sama Allah nunduk sama Nabi Adam, tidak mau menghormatinya, bukan sujud. Ya, bukan sujud yang sujud menyembah, tapi itu lebih kepada perintah yang Allah sampaikan. Tidak mau. Akhirnya Allah hukum sebagai kafir dan tidak akan masuk surganya Allah. Tetapi hebatnya mereka minta izin sama Allah mau ganggu manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Berarti mereka sudah banyak pengalaman untuk mengganggu manusia. Nabi Adam aja ya digoda sampai turun ke bumi, yang sehingga apa? Ya dihukum dan suruh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, kembali lagi kepada ciptaan sebaik-baik bentuk. Ya, sebaik-baik bentuk. Nah, cukup hari ini kita dengan apa namanya? Dengan kondisi hari ini, dengan face yang hari ini kayak gitu. Ada jerawat sedikit, syukuri dulu. Kayak gitu ya. Ini kayaknya kurang pas nih si skincare-nya. Kayak gitu ya. Aduh ini jerawat digini-giniin sampai dipocel-pocelin sampai rusak akhirnya mukanya itu. Pada bersyukur dulu, diusapin dulu, doa sama Allah. Ya Allah, Engkau yang menciptakan jerawat ya Allah. Ya Allah, kadang tuh saya malu ya Allah ada jerawatnya gitu ya. Ya Allah, hilangin jerawatnya ya Allah, enggak apa-apa kedalamin lagi gitu. Kayak gitu. Baru pakai skincare gitu ya. Baru pakai facial wash gitu ya. Nah, itu bersyukur apa yang Allah hari ini ciptakan kepada kita. Dari mana kita? Tentunya kita bukan dari hal yang mulia. Kita hanya dari air mani ataupun dari tanah ya, yang memang itu tidak disukai orang-orang ya. Jadi kita hari ini dihinakan pun memang kita tuh hina awalnya gitu, biar nggak sakit hati gitu ya. Maka harus siap-siap dengan hal itu
ya kan, karena memang kita orang yang hina, yang penuh salah. Makanya al-insan itu nisyan, kata dari nisyan, nisyan itu lupa. Maka manusia kalau ada salah, hal wajar. Tapi Ustaz kalau dia salah-salah terus, cek dulu keteledorankah, dari kemalasankah, dari apakah. Kalau memang orangnya kayak gitu ya sabari, kayak gitu, karena memang orangnya seperti itu. Maka tadi dari mana kita sadari kita dari Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat ibu kita hari ini. Nah, ketika kita paham kita dari mana, maka kita hari ini juga roadmapnya nih. Setelah kita tahu kita dari mana, kita sedang apa hari ini, apa yang kita lakukan hari ini. Ikutin dunia itu, ikutin dunia itu belum barang. Dunia itu tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Betul apa betul? Betul. Tempat apa, dunia itu tempat meninggal bukan tempat tinggal. Kita paham hari ini apa yang kita lakukan, apa yang kita sedang lakukan hari ini. Kalau kita sedang bermaksiat, na'udzubillah ini dari takut dan mati itu tidak ada yang tahu. Mati itu mendadak. Mati itu ya sesuatu yang Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu. Maka mati itu mending kita tahu atau tidak tahu? Tahu. Tahu. Nah, tahu ada lagi. Rencanakeun gitu. Kenapa kok tahu? Mending tahu. Bersiap-siapan buat beramal baik. Oh gitu. Nah, sebelum meninggal kan ada persiapan buat. Berarti tiba-tiba kalau sekarang malaikat penyabut nyawa, siapa namanya? Iya, Ardi. Langsung tobat. Ya, kayak gitu. Maka, ya kan, mending meninggal itu mending tahu daripada kita tidak tahu. Makanya enak tuh yang biasanya sudah divonis mati. Ya kan? Divonis mati. Cuman jangan juga berharap kayak gitu. Enggak apa-apa kalau teman-teman yang duluan saya akhiran, atau enggak apa-apa saya akhiran, teman-teman duluan, atau enggak apa-apa saya duluan nganter. Dan semua dan mati itu semua akan mati. Mereka ada tuh ya lagunya. Gimana? Orang kaya Mati, orang miskin. mati. Jangan malu-malu, aduh, keluarin suaranya. Raja-raja Mati. rakyat biasa mati semuanya, ya kan? Maka makna hidup itu dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi Muhammad SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Ikutin, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Minimal udah minimal buat diri kita, ya kan, yang kita tidak mengganggu orang lain. Itu ya, minimal buat diri kita yang kita tidak mengganggu orang lain. Yang paling hebat tadi, kalau kita bisa ngasih manfaat kepada orang lain, ya kan. Kebayang Hasan, tadi subuh nggak tahu saya wajib pakai ini, ya kan. Jadi ceritanya gini, di masjid itu ayah imam, masjid tengah biasa, ayah imam. Hari saya pakai sholat subuh tuh pakai kaos, berangkatlah pakai kaos, ya kan. Lihat itu ayah imam balik lah, pakai jubah ya, jubah kayak gitu kan, pakai jubah. Akhirnya saya wajib pakai jubah untuk melakukan sholat subuh tadi, kayak gitu. Wah, udah sekalian saya pakai kayak gitu. Masya Allah. Nah, ucapin apa? Alhamdulillah. Buat saya aja kayaknya nih. Yang mana?
Hasan ya. Hasan terus kadang beli juga. Nah, ada cara minum kopi ya. Cara minum kopi yang baik. Nah, yang pertama cara nyiapin itu harus ini ilmu mahal. Ilmu mahal. Jadi kalau ketika kita menghidangkan ya, Teh Mila. Siapa tuh? Yudi atau Yudi? Nih, Yudi. Nah, ketika kita menghidangkan air kepada tamu, yang pertama kali kita lakuin harus melihat si tempat ini nih. Apa namanya? Tempat ngambilnya gitu ya. Tempat ngambilnya. Nah, si ininya tuh harus menghadap tamu. Itu ilmu mahal nih. Di pondok saya pernah dikepret sama guru. Ya, bukan dikepret sih, lebih kepada dicarikan itulah. Ya. Hari mana yang cenah nyiapkeun itu sing sopan. Yang sopan kumaha Pak Haji. Sing sopanna si ieu teh tah kapayunkeun si tamu. Jadi biar langsung ngambil tuh, enggak muter-muter dulu. Ya kan ya? Kayak gitu. Nah, itu sopannya kayak gitunya mau mahal. Ya kan? Makanya kelihatan nih mana istri yang wah ini punya adab yang baik gitu. Siapin suaminya ya. Kayak gitu. Nah, baca terus diangkat kayak gini. Nah, baca bismillah pakai mana? Bismillahirrahmanirrahim. Pakai tangan kanan jangan lupa ya. Baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Terus kalau minum kopi itu agak di seruput. Terus agak di nah gitu ya. Agak panas ya. Nah, apa ya? Seger aja sih. Kopi itu seger aja gitu. Seger. Saya juga kadang berdoa sama Allah tuh Bu, kalau lagi ceramah itu ada buah gitu Bu ya. Berdoa sama Allah. Enggak, ini mah enggak usah. Serius deh. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ya gitu. Kadang roti, kadang apa gitu. Berharap sama Allah aja saya. Ya gitu. Gorengan. Nggak usah makan yang ceramah. Jadi dirasain kayak si kopi tuh naik ke otak gitu. Nah, kita lanjutkan. Ketika kita paham, Masya Allah, alhamdulillah. Tutorial membuka buah jeruk. Tutorialnya ya, caranya buka kayak gini, biar nggak terlalu lama gitu. Kadang satu-satu dibuka kualitasnya gitu ya. Nah terus, gini terus baca apa? Sarangan atau sarangan loh. Santai loh iya mah. Dan kalau kita makan nggak baca Bismillah, kita ikut makan. Nah, balik lagi ya, sambil makan nggak apa-apa. Ketika kita paham, ya, ketika kita paham roadmap yang kedua itu adalah sedang apa yang kita lakukan hari ini, maka kita sadar kehidupan itu bukan di dunia itu bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal. Berapa banyak teman-teman kita yang hari ini duluan? Betul apa betul? Betul. Serius. Saya ingat masih SMA di pondok pesantren, ya, satu kelas, ya kan? Ternyata alhamdulillah ya, beliau insya Allah husnul khatimah, baik banget orangnya, meninggal ya di pesantren kayak gitu. Dan hebat ya pas waktu masuk kelas Hasan kursinya kosong saminggu coba saksian nonton ada teh nonton ya, makanya KKN tuh viewernya udah 1.500.000 naik lagi ya. Termasuk salah satu. Ditonton tapi sieun lucunya Indonesia mah. Ditonton tapi takut gitu. Jadi nontonnya buat apa? Nontonnya buat bahagia atau stres? Menghilangkan stres dengan kesetresannya, tambah stres. Nonton malam-malam ke bioskop, pulang teh di jalan lewatan makan. Masuk rumah, suara cicak no
apa? Oh, Suka ada iya, yang cicak ya? iya. Kan ada kebayang ya? Kebayang apa coba? Apa-apa aneh-aneh. Nah itu teh karena tontonan. Maka hati-hati hari ini tuh banyak yang harusnya jadi tuntunan jadi tontonan. Tontonan jadi tuntunan. Nauzubillah min. Gak boleh tuh tontonan jadi tuntunan. Ya. Kalau mau nonton pun tauhidnya harus kuat. Harus kuat. Harus tahu bahwasannya pocong teh teu aya. Kuntilanak teh teu aya. Eta harus kuat eta teh. Karena kalau kita meyakini ya ada. Karena kita meyakini itu dan menakuti itu, akhirnya setan cara menakutinya dengan berubah jadi kuntilanak, jadi pocong. Wah, tiba-tiba siun, stres, akhirnya didinya weta. Ya, peluang mereka masuk ke dalam tubuh kita. Nauzubillah. Baik lagi. Ya, berapa banyak teman-teman kita hari ini yang sudah duluan? Ya. Ada yang mungkin dia husnul khotimah tadi seperti teman saya meninggal di pesantren. Ada juga yang nauzubillah, yang lagi bermaksiat kepada Allah. Maka ketika kita sadar dunia ini bukan tempat tinggal, bukan tempat tinggal betul tapi tempat meninggal, kita harus melakukan yang terbaik. Salah satunya khairun nas anfa'uhum linnas. Ya gitu. Maka sampaikan Hasan, target sedekah kita gitu. Pengen tidak sedekah 1 miliar? Jawab. Pengen tidak sedekah 1 miliar? Pengen tidak sedekah 1 triliun? Maka target kita awalnya adalah sedekah 1 triliun. Berarti profitnya harus 100 triliun. Gitu. Gila nggak? Gila. Kalau pakai akal manusia, pakainya iman. Kalau pakai iman selesai hidup kita, ya kan? Makanya nabi-nabi itu tidak pernah mengurusi urusannya dengan pribadinya sendiri. Saya ulangi, nabi-nabi tidak pernah mengurusi urusannya dengan pribadinya sendiri. Padahal nabi, ayo kita nabi bukan, ya kan? Wali bukan, ya gitu. Wali kukun, ya kan? Wali kelas gitu paling nama, gitu ya. Wali bukan, orang ulama bukan, gitu ya, orang pintar juga bukan, tapi kita makhluk biasa. Makanya jangan masukin ke akal, tapi masukin ke hati. Bagaimana cerita Nabi Yunus, ya, ketika berdakwah beratus-ratus tahun, ternyata pengikutnya sedikit sekali. Akhirnya ngambek Nabi Yunus teh, ya, loncat ke mana? Kalau di huap, dimakan. Huap lemas sisanya huap. Dimakan sama ikan paus. Tapi bagaimana Nabi Yunus di situ sadar bahwasannya itu atas kesalahan diri sendiri. Makanya Nabi Yunus doanya gimana? Ikutin la ilaha illa anta. Ulangi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Setelah berada dalam 3 kegelapan, ujian di dalam ujian lagi. Apa ujiannya? Di dalam lautannya, di dalam kegelapan malam, di dalam kegelapan laut, di dalam kegelapan paus. Ya kan? Coba kalau Nabi Yunus di situ ngambek, marah-marah lagi, baperan kayak kita gitu ya. Wah, udah tuh dihancurin, ditinju-tinju siapa? Si ikan paus. Tapi ketika keluar, selesai nggak masalahnya? Enggak. Karena ketika di dalam lautan dibukain, terus keluar, udah kelelep gitu kan. Meninggal. Ya kan? Belum pas ke atas teh gimana? Ya kan? Gak selesai-selesai. Tapi tata caranya tadi back to Allah, just fokus on Allah, kembali kepada Allah, tetap fokus sama Allah. Nabi Yunus mengamalkan ilmu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa maknanya? La ilaha illa anta, ya Allah, tidak ada yang wajib saya sembah kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang paling mulia, tidak ada yang paling kuasa, tidak ada yang paling hebat kecuali hanya
Anta engkau ya Allah. Kayak gitu. Subhanaka, memuji Allah. Subhana maha suci Allah. Ini sesungguhnya saya itu kuntu berada zalimin, orang-orang yang zalim. Bertobat tuh sama Allah Nabi Yunus aja. Ya, ketika Nabi Yunus mengucapkan itu dan juga meneguhkan dalam hatinya, Allah keluarkan Nabi Yunus dari ikan paus dan langsung keluarnya di pesisir pantai. Ya. Dan ketika Nabi Yunus datang kepada umatnya, Nabi Yunus melihat umatnya sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba, awalnya marah-marah, awalnya putus asa,